Baik, masih bersama dengan Ibu Tri Yuliati, Ketua Tim Pemasar Bank Jateng Pekalongan, juga Pak Hamid Manan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kota Pekalongan. Masih membahas mengenai aplikasi pembayaran KRIS yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah. Kalau tadi ada yang nanya nih, benang merahnya mana sih sebenarnya dari KRIS kok bisa mendongkrak? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yuli, Pak Hamid juga. Oh, seperti itu. Salah satunya adalah transparansi. Jadi bisa melihat secara langsung dan nggak bisa main-main lagi. Terus juga membuat orang nggak susah harus antri, harus datang ke bank atau ke kantor seperti itu ya. Jadi mereka enak aja untuk bayar pajak atau retribusi. Baik, bergeser lagi Ibu Yuli ini, tidak lagi menjadi bank manual di era digitalisasi ini, ya kan? Perbankan pun sudah harus move. Tidak lagi menjadi bank manual, tapi move menjadi bank digital. Ini selain mempermudah, juga memberikan kecepatan pelayanan seperti itu. Selain aplikasi KRIS, itu apa saja akselerasi produk atau layanan elektronik dan digital banking yang sudah dan akan dilakukan oleh Bank Jateng? Yang sudah dilakukan dengan EPLO. Jadi pendaftaran untuk mendaftarkan kredit untuk pegawai kita sudah ada E-nya, Mbak. Jadi ada sistemnya, kita nginput aja, nanti langsung sampai ke Bank Jateng, tinggal kita proses pencairan gitu, Mbak. Jadi nggak usah datang ke Bank Jateng, tapi pendaftarannya langsung lewat EPLO. Okay. Lalu apa kemudian Samsat juga bisa pembayaran lewat Esakpore itu bisa, jadi nggak usah itu. Kemudian nanti ada SPPT elektronikasi ya dari Mas Hamid. Jadi nanti dari situ kerjasama dengan BKD sebenarnya, Mbak. Jadi nanti masyarakat tidak lagi minta semacam SPT PBB ya, Mas. Nanti berarti langsung bisa input sendiri pembayarannya berapa gitu ya. Nah, itu yang kedepannya di tahun 2002 ini. Baik. Seperti itu. Nah, itu bisa menjelaskan Pak Hamid ini SPPT elektronik ini. Betul ya. Mulai tahun ini memang kendala di PBB ya Bu ya, selama ini tuh masyarakat tuh susah untuk dapat SPPT. Padahal dari kami itu sudah menerbitkan mulai di bulan Februari udah kita sampaikan. Tapi terkadang sampai dengan tanggal jatuh tempo itu ada yang belum dapat. Padahal Itu jatuh temponya itu kenapa September. Pak Hamid? Kenapa sampai tanggal jatuh tempo masyarakat ada yang belum dapat? Ya, permasalahannya memang terkadang WP-nya itu ada di luar kota satu. Jadi dari kelurahan menyampaikan ke RT dan ketika mau di WP-nya nggak ada. Atau WP-nya bukan daerah setempat, misalkan dia punya beberapa tempat. Nah, itu untuk menyampaikan kadang susah. Ya. Baik. Dengan permasalahan itu kami juga mencari solusi antara lain dengan elektronik ini, Bu. Jadi WP itu kita daftarkan dulu, nanti registrasi, nanti WP menyampaikan yang dia miliki, objek yang dimiliki mana aja. Ketika kami awal tahun menetapkan pajak, saat itu juga kita kirim email. Jadi semua SPPT kita kirim lewat email. Jadi tidak ada alasan lagi nggak terima. Hitungan menit aja udah nyampe gitu, Bu. Jadi nggak perlu lagi berbulan-bulan, jadi seperti itu. Yang kedua nanti selain itu pembayaran pun juga dipermudah, Bu. Yang dulu kita hanya awal-awal ya Bu Julia, bisa kita pakai cuma di teller sama ATM masalah. Sekarang semua channel tuh bisa, Bu. Dari fintech kayak Tokopedia, OVO dan sebagainya itu bisa. Ditambah dengan QRIS ini lebih luas lagi. Jadi semua e-wallet maupun bank itu yang bisa QRIS itu bisa bayar. Baik. Selama ini kadang keluhan masyarakat tuh yang di luar kota terutama mau bayar di Bank Jateng nggak ada gitu. Nah, dengan ini udah teratasi itu. Baik. Ini paling tidak kendala di SPPT PBB sudah terjawab ya. Sudah langsung diatasi dengan adanya SPPT elektronik seperti itu. Baik. Untuk produk digital dari Bank Jateng sendiri, apa yang mungkin dalam waktu dekat ini akan di-launching atau apa? Kalau dalam waktu dekat ya dari dinas-dinas itu ya, Mbak, kayak yang tadi saya sebut air parkir, kemudian sampah, itu ya, seperti itu. Ya, kedepannya kita berusaha untuk pembayaran seperti retribusi dan kemudian rumah sakit,
pondok pesantren, ibaratnya sebisa mungkin pembayarannya lewat di rumah aja. Seperti itu, lewat internet. Ya di rumah aja deh, nggak usah kemana-mana Iya, juga udah betul. dibikin gampang gitu Iya. ya, terintegrasi semuanya gampang. Iya, betul. Iya, ini untuk produk nih Bu Yuli, berkaitan dengan produk. Ini setiap produk yang dihadirkan oleh Bank Jateng itu, apakah memang sebelumnya disesuaikan dengan kepentingan dan karakteristik suatu daerah sebelum akhirnya di launching gitu? Iya, disesuaikan dengan daerah, betul. Seperti EE-nya itu ya, kalau mungkin kalau ETPI ya, ETPI itu kan kalau sistemnya digitalisasi, bendara yang penting kan tidak terima uang tunai ya, memang biar transparan langsung masuk ke RKUD. Jadi kita bisa lewat Laku Pandai. Jadi kalau lewat Laku Pandai itu semacam kayak billing seperti itu. Jadi yang menerima koperasi. Jadi kalau sesuai daerah, sesuai kalau ETPI itu kan maksudnya masyarakat nelayan ya, belum tentu punya wallet seperti itu. Jadi bisa kita lewat Laku Pandai. Ya. Jadi Laku Pandai itu bisa menerima untuk pembayaran seperti yang di ETPI itu. Seperti ini walaupun itu, harapannya kita semuanya melek digital Iya. atau mulai terbentuk namanya cashless society, tapi kan nggak semua SDM mampu. Makanya kita lewatnya semacam Laku Pandai. Jadi dan itu sudah berjalan Bu? Ini nanti rencananya di 2022. Tahun ini juga ya? Iya. Jadi nanti di lewat Laku Pandai pun nanti di Pemkotnya itu semuanya kelihatan transparan semua sistemnya pembayarannya, retribusi dari TPI tersebut. Kalau pakai QRIS juga bisa, nanti ada pilihan. Tapi kita memilih untuk yang TPI untuk para nelayan kan belum pada mengenal wallet itu. Nanti kita ada koperasi yang menangani masalah Laku Pandai, membuka Laku Pandai. Ibu Yuli, saya mau nanya dok, sebenarnya pelafalan QRIS itu QRIS atau terserah apapun bisa? Istilahnya kalau kita QRIS kalau yang QRIS itu kayaknya dari istilah Bank Indonesia, Mbak. Berarti kalau di Bank Jateng itu namanya QRIS. Saya dari tadi ngomongnya QRIS terus ya. Iya, enggak apa-apa. Memang sama sih sebenarnya ya. Sama. Karena ada juga yang menyebutkan QRIS gitu. Tapi intinya sama lah, produk digital QRIS itu ya. Quick Response Code Indonesia Standard. Baik, Pak Hamid, untuk pos PAD sendiri boleh dong kita kasih bocoran, ini paling besar dari sektor mana ini? Pajak atau retribusi? Ya, untuk pos PAD sementara ini masih di pajak Bu. Dari pajak? Daerah, ya. Berapa persentasenya? Hampir sekitar 60%. 60%? Berarti 40% sisanya adalah retribusi. Itu memang kondisinya memang masih seperti itu, atau sebenarnya retribusi pun bisa sama tinggi seperti pajak, Pak? Mungkin harapan kami ke depan dengan digitalisasi ini bisa meningkatkan yang retribusi juga. Jadi di beberapa daerah yang lain Bu, dengan adanya retribusi ini pendapatnya bisa naik 2 kali lipat. Dengan QRIS ini, dengan QRIS? Dengan digitalisasi. Oh, dengan digital ya pokoknya ya, apapun produk digital. Ya. Jadi kalau QRIS ini hanya salah satu metode pembayaran. Kalau digital ini semuanya bisa non tunai. Bisa dipantau, masyarakat ketika tahu pembayarannya nyampe itu akan lebih percaya dan mau berbayar. Jadi itu dampaknya bisa 2 kali lipat, bahkan lebih, yang lebih dari itu juga. Iya, 60%, 40% diharapkan dengan digitalisasi ini akan berimbang, atau mungkin 2 kali lipat pendapatannya seperti itu ya. Target kapan ini Pak untuk supaya bisa rebound seperti itu? Ya harapannya sih di tahun ini bisa kelihatan ya Bu ya. Bisa ya? Pasti bisa. Iya. Karena udah banyak yang kita digitalisasi tahun kemarin, cuman mungkin bisa dilihat di tahun ini. Iya. Baik. Untuk ini sendiri pemanfaat dipermudah dengan QRIS, dengan digitalisasi lain, dan tadi Bu Yuli dan Pak Hamid juga optimis nih bahwa dengan digitalisasi ini PAD bisa terdongkrak. Itu ada target nggak sih untuk PAD tahun ini kira-kira berapa Pak? Kalau target tahun ini saya belum ada ya. Bu, ya. Memang sudah, cuman saya belum hafal. Belum hafal. Karena baru kemarin ada ditetapkan. mungkin di depan nggak ada juga. Belum hafal. Baik. Tapi yang jelas lebih tinggi dong dibanding kemarin ya. Ya pasti lebih tinggi. Tiap tahun pasti naik Bu. Tiap tahun pasti naik. Baik. Ibu Yuli, apa inovasi ke depan yang akan segera dilakukan oleh Bank Jateng? Inovasinya ya apapun itu. Ya apapun itu yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi non tunai, gitu Mbak. Oke, baik. Terakhir nih,
Ibu Yuli, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah Iya. ya terkait dengan digitalisasi ini. Oh iya. Dari kita Bank Jateng itu mengharapkan masyarakat untuk menggunakan QRIS, karena dari keuntungan QRIS sendiri itu tidak perlu repot membawa uang untuk bertransaksi. Kemudian apapun dompet digital yang kamu miliki tetap bisa bertransaksi, seperti itu. Kemudian selain aman bertransaksi juga terhindar dari penipuan. Tidak perlu untuk pedagang merchant sendiri tidak perlu menyediakan uang kembalian, gitu aja. Baik. Lalu dari Pak Hamid Manan, ada yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah, masyarakat yang sedang menyaksikan program ini Ya, terkait terima kasih. dengan QRIS? Kami sampaikan dari BPKD khususnya untuk wajib pajak kami semuanya saat ini udah kami sediakan layanan-layanan elektronik yang mungkin lebih lengkap lagi. Harapannya untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan membayar pajak nanti ke depannya. Dengan teknologi saat ini atau QRIS seperti halnya mungkin transparansi akan terwujud. Jadi pajak yang Bapak atau Ibu bayarkan semuanya akan terlihat, terpantau dan bisa masuk ke RKUD saat itu juga. Mungkin Iya. itu Bu ya. Ini akhirnya meningkatkan trusting atau kepercayaan masyarakat ya ke produk-produk elektronik seperti itu. Walaupun memang PR ke depan masih terus harus dilakukan, menjawab tantangan seperti mengupgrade terus skill dari atau kemampuan atau ini apa namanya masyarakat dan pelaku usaha untuk supaya bisa memahami atau mengerti digitalisasi ini Pak Hamid. Iya. Baik Ibu Yuli, Pak Hamid, terima kasih banyak ya sudah hadir di Studio Expose membahas mengenai aplikasi pembayaran QRIS untuk mendongkrak pendapatan daerah. Semoga yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk pemirsa. Dan saya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.